Sebab saudara belum bisa naik mobil. Belum bisa setir mobil. Mau beli mobil baru, Tuhan gak kasih. Gak aneh. Karena mobil udah begini banyak. Padat. Maaf saudara, kentut jua aja. Hitut ke herin ini mah. Lempang kamar hese. Nggak aneh. Rumah orang jahat dibalik sama Tuhan. Tapi kalau bertobat, Tuhan nggak jadi hukum. Ayat 9, tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Dasar TOL dijawab lagi. Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. 3 kali loh dia ngomong, sia, mati ya. 3 kali dia minta mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam 1 malam dan binasa dalam 1 malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Tahu nggak saudara, Tuhan memperhatikan kita sampai ternak kita. Dia perhatikan. Saudara bisa lihat, kira-kira mengerti isi hatinya Tuhan. Dia cinta akan. Mungkin saya salah. Coba kita lihat 2 Korintus 7 dulu. 2 Korintus 7. Mungkin saya salah, tapi lihat dulu saja. Ya. 2 Korintus 7. Ayatnya yang ke-9. Namun sekarang aku, Paulus, bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Kalau saya baca 11, sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar. Bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Gereja dibakar, orang Kristen disalahkan. Dianiaya. Kita tidak ada salah. Disalahkan. Jokowi itu nampaknya dulunya Katolik. Dan Ahok itu majelis jemaat di gereja Kristus Jemaat Mangga Besar. Dia suka menginjil di mana-mana. Tapi dua-duanya jujur. Karena akarnya
bakarnya kan Kristen. Tapi sekarang selebaran gelap, ribut menjelek-jelekan dia. Yang dijelekan itu selalu menang. Jadi kita kok berduka ya? Tuhan bilang, bagus. Paulus bilang, karena kamu sedih itu membawa kamu kepada Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu yang terjadi di Niniwe. Begitu mereka bertobat, membawa diri kepada Tuhan. Doa puasa 3 hari 3 malam. Ini masih ada setengah jam. Bukanya nanti puasa. Saya mau tanya dulu sama saudara. Masih mau dengar enggak? Kalau enggak langsung perjamuan kudus sekarang. Masih mau dengar enggak? Sebab ada satu bagian yang terpenting, yang paling topnya yang saya belum ngomong. Mau dengar apa enggak? Haleluyanya abu-abu sih. Bukan mau haleluya, bilang mau dengar apa enggak? 2 Tawari 9. Ayat 1. Ketika Ratu Negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkannya lah segala yang ada dalam hatinya dengan dia. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Seba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawainya, cara pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minuman dan pakaian mereka, korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Bahasa Inggris nggak ada semangat lagi. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka, sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengah dari hikmatmu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah orang-orangmu dan berbahagialah pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian hingga ia mendudukan engkau di atas tahtanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu. Karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya dan menjadikan engkau raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberikan kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah lagi ada rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Seba kepada Raja Salomo. Lagi pula hamba Huram dan hamba Salomo yang membawa emas dari Ofir, membawa juga kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi tangga-tangga untuk rumah Tuhan dan istana raja dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Hal seperti ini tidak pernah kelihatan sebelumnya di tanah Yehuda. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Seba. Saya minta perhatian ayat 12. Stop batuknya. Ayat 12. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Seba
segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, melebihi yang dibawa ratu itu untuk raja. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Ceritanya sudah tahu. Raja Salomo dikenal hikmat dan kayanya. Untuk naik tangga kepada dia ada 12 patung singa yang dibikin dari emas. Tapi enggak bolong dalamnya. Emas murni. 12. Kaki meja dari emas. Saya baca itu tadi kemarin malam. Aduh, bingung saya. Datanglah Ratu Seba dari selatan. Kulitnya hitam. Dia beruntak-untak, dia bawa rempah-rempah, dia bawa batu yang mahal-mahal, dia persembahkan kepada Raja Salomo. Sampai di sana, dia tercengang, bengong, nggak bisa ngomong. Asalnya dia mau kasih teka-teki. Ngomong apa nih? Salomo bilang, jawabannya ini. Ngomong apa? Salomo bilang, jawabannya ini. Ngomong apa aja? Jawabannya ini. Akhirnya sebelum pulang, nggak tahan dia. Dia ngomong, Baginda boleh nggak saya minta ini? Salomo bilang, ambil. Ini ya, tambah lagi ini ya, ambil. Yang ini ya, ambil. Ini ya, ambil. Sampai Salomo bilang, apa yang kamu mau bawa, mau ambil, ambil. Salomo adalah gambaran Yesus. Sebab di dalam Injil disebut, Yesus bilang di sini ada yang lebih besar dari Salomo. Itulah aku. Ratu Seba yang hitam, lambang kita. Banyak salah. Warna hitam. Dan kita datang kepada Tuhan seperti Seba kepada Salomo. Kalau kita kolekte, kalau kita membawa perpuluhan, kita bangga. Kita udah kasih apa-apa sama dia. Kita sudah mempersembahkan yang terbaik. Kita kasih harta, kita kasih waktu kita kasih tenaga kita. Kita anggap sudah. Tapi kalau saudara kenal Yesus, saudara akan tercengang. Sebab dia amat kaya. Makanya dia menantang dalam Yohanes 16. Sampai hari ini, kamu belum pernah minta apa-apa. Minta supaya sukacitamu penuh. Bayangkan Ratu Seba loh. Sampai dia hilang semangat. Lihat itu kekayaan Salomo. Sedangkan Yesus bilang, aku lebih besar dari Salomo. Saudara mau kasih teka-teki apa sama Tuhan? Mau ngomong apa? Sebelum saudara ngomong, iya sudah kasih jawaban. Sebelum saudara bicara, dia sudah kasih jawaban. Masalah apa? Dia selalu bisa jawab. Manusia mau tutup saudara punya rezeki, nggak bisa. Kita punya Yesus yang lebih besar dari Salomo. Saudara bebas. Baginda, saya mau bawa ini ya. Ambil. Saya mau minta ini di negeri saya nggak ada. Bawa. Itu tuh. Ini mau udah terakhir ini ya. Udah. Bawa. Ambil. Terima kasih. Waktu jalan keluar. Aduh, ini juga bagus nih. Bawa. Apa kayak inang-inang. Bawa semua. Barang dulu dia bawa. Pegawai-pegawai yang minta. Saya juga ikut. Boleh nggak minta? Ambil. Ambil. Boleh nggak? Tuhan, saya dapat jodoh. Ambil. Jangan suami orang yang ambil. Ambil. Jangan istri orang. Ambil. Tuhan kasih jodoh nanti. Tuh, saya ingin dapat pekerjaan. Ambil. You mau kerja apa? Jadi. Jangan membanggakan diri. Sebab yang membuat kita berhasil. Dia. Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau udah keplok tangan itu saya udah disuruh berhenti. Apa yang saudara minta, ambil.
ambil dengan iman. Rumah orang benar tidak akan goyah. Apa yang saudara minta, ambil. Tuhan gak keberatan saudara jadi kaya raya. Tuhan tidak keberatan. Dia keberatan kalau kekayaan memiliki saudara dan saudara dijajah sama kekayaan. Waktunya kebaktian. Wah, toko belum tutup. Wah, marema om, marema. Sampai ada jemaat bilang, kalau bisa om, kalau bisa ya, jangan marah ya. Ya, kenapa? Family camp-nya dimajuin. Tanggal 15 gitu om. Kalau saya Tuhan, saya berhentiin tuh matahari. Supaya marema terus. Jangan ada malamnya, marema terus. Sampai saudara ketiduran, marema terus. Kalau saya Tuhan. Tapi 17 Agustus sudah tahunan. Kadang-kadang 3 hari, kadang-kadang 2 hari, kadang-kadang lebih dari 24 jam. Itu setahun cuma sekali. Aduh, kita ini suka hitungan sama Tuhan. Hitungannya luar biasa. Dikasih sekolah, hitungan. Sama Tuhan, hitungan. Dikasih sekolah teh. Nggak ada yang tergerak mendukung sekolah itu. Kalau ada kawin, saya mah kawin di Yayasan Kabar Baik. Saya mah mau menikah di sana aja. Kita mah NU, nurut usum. Orang lain di gedung sana, kita ngikuti gedung sana. Kita tidak bangga ke apa yang Tuhan kasih kepada kita. Kita tidak bangga dengan apa yang Tuhan beri kepada kita. Ada nggak yang ngedukung? Saya baru pulang dari Palembang. Di Palembang sekolah kita ada yayasan juga. Ada gedung juga. Tapi jemaatnya ngedukung. Ya. Ini kita mau buka SMP. Saya diam aja. Didukung nggak? Nggak ada yang dukung. Diam aja. Bagaimana atuh Tuhan mau ngomong, ambil. Ambil. Kalau kita, Tuhan bilang, kopek kamu ya, silakan. Hitungan kita sama Tuhan. Hitungannya luar biasa. Kemarin saudara saya baru terima perpuluhan dari job saudara. Ada satu istri pendeta sakit. Saya kasih 5 juta. Jadi saya dapat sisanya. Dapat lagi uang. Saya nggak pernah hitung uang, masukin di tas. Datang pendeta, om saya udah penyelesaian, om saya ada pinjaman 25 juta bagaimana om? Ya sudah, saya bantu. Terima kasih om, terima kasih. Fotonya, foto ada, perjanjiannya atas nama GPD, oke. Kita bantu. Saya masuk ke dalam, habis nih duit nih. Saya lupa, masih ada. Sampai sekarang masih ada. Masih ada saya. Bayar mie ada. Apa? Ada. Terus saja ada. Ada. Pokoknya ada. Aduh, saya punya ini mas saudaraku, tas saya kecil tuh kayak kantong ajaib. Saudara pernah tolak orang memberi enggak? Saya kemarin nolak orang memberi. Kebaktian hari Minggu. Om, dia bawa bungkusan. Ada perpuluhan lagi. Ini saya dapat ini, baru jual ini puluh. Saya ada perpuluhan nih. Jangan. Bukannya saya nggak mau. Tas saya udah penuh. Padet udah nggak ada. Udah menunggu. Tas yang kurus. Nanti aja Selasa. Dia sampai bingung. Baru nih om kali pertama nih. Om nolak. Bukan nolak. Selasa aja bawanya. Saudara jangan hitungan. Oi. Jangan hitungan. Udah 15 menit lagi mau buka puasa. Kita mesti perjamuan kudus. Dia buka, kita buka.
Saya ingin ini perjamuan kudus ini nggak begini-begini aja. Tapi saudara ngerti bahwa kasihnya begitu besar kepada kejahatan manusia. Sampai dia bilang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa. Melainkan boleh hidup yang kekal. Tidak ada satupun manusia yang tidak bersalah. Tapi karena Yesus kita ada sebagaimana kita ada. Main musik.